kabar? Semoga baik semua ya. Amin. Buat kali ini saya mau menyampaikan sharing yang berdasarkan apa yang telah saya lakukan kurang lebih sekitar 2 tahunan lah ya secara rutin. Jadi untuk kali ini saya mau sharing tentang bekal makanan anak yang sehat. Nah, kita sebagai ibu-ibu di sini tentu aja pasti pernah ya membuatkan bekal untuk anak. Mungkin nggak sering, tapi kadang-kadang tapi tetap aja kita pernah melakukan itu. Nah, intinya ketika kita membuatkan bekal untuk anak, pastinya kita akan membuatkan bekal makanan anak itu yang sehat dan juga bergizi. Karena kita tentunya pengen anak kita sehat ya. Nah, sekarang saya mau bahas ke beberapa paparan materi yang telah saya buat. Jadi sebelumnya saya akan disclaimer dulu, saya bukan ahli gizi, saya juga bukan dokter. Saya nggak punya pengetahuan skill yang terlalu berlebih di bidang kedokteran, tapi ini sharing yang memang saya lakukan untuk anak saya. Dan untuk materi-materi yang saya buat kali ini itu akan saya berikan sumber referensinya di bagian belakang, karena menurut saya itu penting dicantumkan karena bukan pure semuanya saya buat, jadi memang dicari dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi kalau kita ngomongin tentang makanan sehat dan bergizi, sebetulnya apa sih makanan sehat dan bergizi itu? Nah, jadi makanan itu sehat dan bergizi itu karena dia memiliki nilai gizi yang seimbang dan mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat, dan juga air. Nah, makanan sehat dan bergizi itu ternyata dia punya kriteria tersendiri. Jadi ada 8 kriteria terkait dengan makanan sehat. Pertama, dia harus mengandung karbohidrat. Asupan karbohidrat harus diperhatikan karena 60% dari asupan kalori adalah karbohidrat yang juga merupakan sumber energi utama tubuh manusia. Kita bisa dapetin karbohidrat dari mana aja, di antaranya ada kentang, ubi, gandum, beras merah, jagung, dan juga lain sebagainya. Untuk poin yang kedua, kriterianya adalah dia mengandung protein. Tubuh manusia membutuhkan asupan protein 10-15% dari asupan protein harian. Protein yang masuk ke dalam tubuh itu akan diproses menjadi asam amino yang berfungsi membangun otot, organ tubuh, kulit, dan juga rambut. Sumber protein itu terbagi 2, jadi ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Untuk protein hewani bisa didapatkan dari telur, ikan, daging ayam, daging sapi, daging bebek, dan juga daging-daging lainnya. Kemudian ada protein nabati yang bisa kita dapatkan dari kacang polong, kacang almond, kacang kedelai, edamame, kacang hijau, dan juga lain sebagainya. Poin yang ketiga, dia harus mengandung lemak. Lemak harus dikonsumsi dengan jumlah yang cukup dan tidak berlebihan. Sumber lemak bisa didapatkan dari sumber-sumber berikut ini dan dia tuh terbagi menjadi 2. Ada lemak jenuh dan juga ada lemak tidak jenuh. Lemak jenuh itu bisa didapat dari mengkonsumsi daging, minyak kelapa, susu. Lalu kemudian untuk lemak tak jenuh kita bisa dapat dari konsumsi ikan, alpukat, dan juga kacang-kacangan. Poin yang keempat, itu harus mengandung vitamin. Vitamin merupakan kandungan penting yang terdapat dalam makanan, akan tetapi bisa saja hilang kalau kita masaknya itu terlalu lama. Jadi karena itu kita harus mencegah hilangnya kandungan vitamin tersebut dengan memilih makanan-makanan yang bisa kita olah, itu dengan cara dikukus, direbus, dan juga ditumis. Sumber vitamin bisa kita dapatkan dari wortel, minyak ikan, bayam, brokoli, jeruk, alpukat, daging sapi, ayam, dan juga lain sebagainya ya. Lalu poin kelima ada kalsium. Asupan kalsium yang tidak memadai dapat menyebabkan osteoporosis. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan juga insomnia. Sumber kalsium bisa kita dapatkan dari keju, yogurt, almond, dan juga tahu. Lalu poin yang keenam ada mineral. Mineral itu adalah zat yang ditemukan di tanah dan dicerna dari makanan. Oleh karena itu, kita dapat mengekstrak mineral dari sumber tumbuhan dan hewan. Kandungan mineral yang harus ada di dalam tubuh itu adalah seperti zat besi, seng, kalsium, selenium, klorida, kalium, yodium, magnesium, dan juga tembaga. Sumber mineral adalah sayuran hijau, alpukat, kacang Brasil, udang merah, dan juga lain sebagainya. Untuk poin ketujuh ada serat. Makanan berserat dapat mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, dan juga diabetes. Selain itu, makanan yang mengandung serat tidak hanya baik untuk kulit, tetapi juga membantu menurunkan berat badan. Sumber serat bisa kita dapatkan dari ada biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga sayur-sayuran. Lalu poin yang terakhir ada air. Manusia membutuhkan asupan air setidaknya 2 liter per harinya.
Kekurangan minum air dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti batu ginjal dan juga sembelit. Manfaat air bagi tubuh adalah membantu menyerap, mencerna, mengeluarkan, mendistribusikan nutrisi ke tubuh, dan juga mengatur suhu tubuh. Sekarang kita mau masuk ke ciri makanan sehat. Yang poin pertama, makanan sehat itu bisa dikatakan sehat kalau dia tuh jenisnya beragam. Jadi nasi memenuhi kebutuhan karbohidrat, sayuran, dan buah-buahan. Itu memasuk asupan vitamin dan juga mineral. Ikan dan telur menyediakan protein sehat. Makanan yang beragam itu dapat mendukung fungsi bakteri baik di usus, meningkatkan berat badan secara sehat, dan juga mencegah dari penyakit kronis. Poin yang kedua dikatakan sebagai makanan sehat kalau dia itu padat bergizi. Jadi makanan sehat harus mencakup kandungan gizi penting yang dibutuhkan tubuh. Ini tujuannya untuk memastikan kecukupan nutrisi. Sekalipun tinggi kalori, makanan yang mengandung lemak tetap diperlukan oleh tubuh. Lemak punya fungsi esensial untuk pertumbuhan sel, pengatur kerja hormon, dan juga sumber energi. Buah dan sayur adalah makanan rendah kalori yang sehat karena dia syarat akan vitamin, mineral, dan juga serat. Untuk poin yang ketiga, makanan sehat itu kalau dia tuh rendah lemak. Jadi lemak tidak sepenuhnya buruk untuk kesehatan, tetapi salah satu kriteria makanan sehat itu adalah memiliki kandungan lemak yang rendah. Lemak memiliki fungsi untuk memberikan energi yang tinggi. Sekitar 1 gram lemak itu bisa memberikan kalori sebesar 9 kilokalori. Namun makanan yang tinggi lemak itu juga dapat memicu kadar kolesterol dalam darah melonjak. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seiring dengan usia ya, dengan bertambahnya usia. Kalau anak-anak masih kecil mungkin mereka butuh kandungan lemak yang berlebih, nggak apa-apa karena akan habis dengan energi mereka. Tapi kalau untuk kayak kita mungkin agak dikontrol sedikit supaya kolesterolnya tidak naik. Poin keempat, makanan itu dikatakan sehat kalau dia itu bukan termasuk makanan olahan. Saat ini tuh banyak banget yang namanya makanan olahan atau ultra proses ya. Jadi makanan olahan itu dia tuh sudah melewati sekian banyak proses tertentu seperti dia ada proses pengeringan, pemanasan, pembekuan, hingga pengemasan atau pengalengan. Ada banyak jenis makanan olahan yang mengandung bahan tertentu seperti pemanis buatan, minyak yang terhidrogenerasi atau lemak trans, dan juga sebagainya. Nah, beberapa penelitian termasuk yang terbit dalam Nutrition and Diabetes tahun 2020 itu menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi makanan olahan dengan peningkatan resiko depresi, penyakit jantung, dan juga obesitas. Poin yang kelima, makanan itu dikatakan sehat kalau dia itu higienis atau bersih. Dia tidak terkontaminasi kuman, kotoran, logam berat, dan juga zat kimia yang berbahaya lainnya. Makanan sehat harus melalui proses penyiapan, pengolahan, dan penyimpanan yang mengutamakan kebersihan dan kebutuhan kandungan gizi. Prinsip keamanan pangan ini bertujuan untuk mengurangi resiko penyakit pada tubuh kita dan juga menghindari yang namanya keracunan makanan akibat kontaminasi mikroba berbahaya yang terdapat pada makanan. Saya akan lebih menyorot pada poin nomor 4 dari ciri makanan sehat, yaitu tentang makanan real food ya. Jadi yang bukan termasuk makanan olahan itu adalah makanan real food, atau disebut juga dengan makanan asli kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebenarnya emang makanan yang kita makan itu bukan makanan asli ya, enggak juga. Jadi ada orang juga mikir, apa sih emang makanan real food itu, emang kita makan tuh apa, plastik atau apa gitu. Itu aja itu adalah makanan yang bisa dimakan, tetapi bukan merupakan makanan asli atau makanan real. Jadi makanan real food itu adalah istilah untuk makanan yang dia tuh alami, yang tidak atau minim diproses, bebas dari tambahan bahan kimia, pemanis buatan, dan juga pengawet. Jadi dia tuh tidak mengalami banyak modifikasi. Makanan ini biasanya segar, organik, dan juga mengalami sedikit perubahan dari kondisi aslinya sebelum kita konsumsi. Contohnya apa aja yang termasuk makanan real food? Kalau dari sayuran segar itu contohnya ada brokoli, bayam, wortel, dan juga tomat. Itu adalah contoh sayuran segar yang merupakan real food kaya akan vitamin, mineral, dan juga serat. Lalu untuk buah-buahan ada apel, pisang, jeruk, dan anggur. Itu adalah contoh buah-buahan real food yang mengandung antioksidan dan juga serat alami. Kemudian poin 3 dari biji-bijian utuh atau protein nabati. Dia ada beras merah, oatmeal, biji-bijian utuh lainnya yang juga merupakan sumber karbohidrat sehat dan juga serat yang baik untuk pencernaan. Lalu poin terakhir atau keempat dari protein nabati juga dia ada tahu, tempe, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Itu adalah contoh protein nabati yang merupakan real food yang baik untuk pertumbuhan dan juga pemeliharaan otot.
Nah, kalau kita udah konsumsi makanan real food, emang sebenarnya ada manfaatnya nggak sih? Sekarang kan yang namanya dunia udah sekian banyak hal yang terjadi ya, termasuk juga bejibunnya makanan-makanan instan yang ada di pasaran, yang tentu aja kita secara nggak langsung pernah lah sekali ataupun juga kadang-kadang konsumsi. Jadi kalau kita konsumsi makanan real food, manfaatnya yang pertama kita dapetin nutrisi maksimal. Makanan hewani dan nabati yang tidak diolah atau melalui proses olahan secukupnya itu dapat membantu kita memenuhi gizi dengan lebih optimal. Dengan demikian sebab kita tuh tidak perlu membuang nutrisi penting dalam proses pemasakan, karena proses pemasakannya itu dia lebih minim ya. Yang kedua, makanan real food itu biasanya rendah gula. Makanan asli memiliki tambahan gula yang rendah daripada makanan olahan. Dalam buah juga terdapat vitamin lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar mengkonsumsi makanan olahan yang manis. Poin yang ketiga, makanan real food itu baik untuk jantung. Real food kaya akan antioksidan dan nutrisi yang mendukung kesehatan jantung, seperti magnesium dan juga lemak sehat. Mengkonsumsi makanan kaya nutrisi dan makanan yang tidak diolah itu dapat membantu mengurangi peradangan yang bisa menjadi penyebab utama dari penyakit jantung. Poin yang keempat, makanan real food itu lebih baik bagi kesehatan, bagi lingkungan. Produksi makanan untuk miliaran orang itu dapat memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Dalam artian ini adalah makanan instan ya. Beberapa fenomena yang mulai terjadi diantaranya itu adalah rusaknya hutan karena ini dijadikan lahan pertanian, kemudian meningkatnya kebutuhan bahan bakar, penggunaan pestisida yang berlebihan, atau juga emang ya dipakai untuk hampir semua jenis makanan dan buah-buahan, sejenis sayuran dan buah-buahan, serta menumpuknya sampah kemasan sisa makanan. Seperti yang kita tahu kalau orang Indonesia itu dia bukanlah orang yang cukup taat untuk menjaga lingkungan karena sampah itu masih banyak bertebaran di mana-mana gitu ya. Kita tahu bahwa nggak semua orang tuh tertib untuk menjaga kebersihan, termasuk membuang sampah. Aku pribadi sering lihat juga kalau di jalan tol aja bahkan masih ada orang suka buang sampah gitu. Bukan sebagai seorang praktisi lingkungan banget, tapi aku juga sebagai pribadi cukup concern ya untuk masalah lingkungan, karena dunia yang kita tinggali ini kan nanti suatu saat akan diteruskan atau ditinggali oleh anak-anak kita. Nah, lingkungan seperti apa yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita kalau dari sekarang kita tidak menjaga? Nah, salah satu menjaganya itu adalah kita dengan mulai rajin mengkonsumsi makanan real food dan juga mulai menghindari makanan olahan atau ultra proses yang memang terlalu banyak kemasannya. Poin yang kelima, kita akan mendapatkan lebih banyak serat. Kalau kita konsumsi real food, kita dapat lebih banyak serat. Serat itu dia memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk dapat meningkatkan fungsi pencernaan, kesehatan metabolisme, serta memperpanjang rasa kenyang. Memakan real food seperti alpukat, pir, apel, serta pisang dapat menambah asupan serat kita. Selain itu, mengkonsumsi serat dari makanan utuh itu lebih baik daripada kita mengkonsumsi yang namanya suplemen. Poin keenam, lebih hemat. Ya walaupun memang kalau harga real food kadang relatif, ada yang mahal, ada yang murah, karena kita juga tahu ada makanan organik yang suka dijual di supermarket, tentunya jauh lebih mahal daripada kita beli makanan real food yang dijual di pasar. Nah, karena itu kita memang sesuaikan aja nih real food kita itu dengan kebutuhan serta budget yang kita miliki. Poin ketujuh, real food itu dapat membantu mencegah makan berlebihan. Menurut penelitian, makanan alami tidak mengandung gula dan rasa yang berlebihan, sehingga tidak akan membuat seseorang itu ketagihan makan hingga berporsi-porsi. Nah, kecuali memang dia emang ya kalau dibilang perutnya memang lebih besar untuk ukurannya. Nah, hal ini tuh berbeda ya dengan makanan olahan atau cepat saji yang memang dia tuh dibuat lebih nikmat gitu. Jadi memang kalau orang makan instant food atau fast food, dia pasti langsung makannya jadi lebih besar karena rasanya tuh enak banget. Apalagi kita ibu-ibu nggak perlu masak kan. Jadi pasti wah enak ya nggak perlu masak gitu, lebih praktis sebetulnya. Lalu kita akan masuk ke poin utamanya, yaitu bekal untuk anak. Pertama, saya mau jabarin tentang apa sih manfaat bekal untuk anak. Kalau kita bawa bekal untuk anak, pertama tentu aja itu jadi sumber energi untuk anaknya. Selain itu dapat membantu menghemat uang saku yang kita kasih untuk anaknya. Kotak bekal juga dapat membantu menggantikan energi anak yang hilang setelah beraktivitas sejak pagi hari. Sebab selama masa tumbuh kembangnya ini, anak membutuhkan banyak asupan zat gizi guna memenuhi kebutuhan hariannya. Kedua, mengurangi resiko serangan penyakit. Dengan membekali sekotak makanan untuk anak, secara tidak langsung kita telah membantu memenuhi kebutuhannya.
Jadi anak memiliki resiko mengalami obesitas, diabetes, serta tekanan darah tinggi juga akan menurun. Nah ini juga jadi poin yang cukup disoroti belakangan ini tentang penyakit obesitas pada anak. Anak-anak yang tidak terkontrol makanannya untuk makan fast food, makanan ultra proses, biasanya mereka itu lebih bermasalah dengan berat badannya dan mengalami obesitas. Dan obesitasnya itu bisa jadi nanti mengacunya kepada diabetes. Kalau teman-teman juga tahu, pasti emang udah banyak banget sih kita dengar anak kecil kadang-kadang udah sakit diabetes. Padahal kalau zaman dulu kita taunya orang tua yang udah sakit diabetes. Tapi kalau sekarang itu enggak. Anak kecil zaman sekarang udah banyak yang diabetes karena memang mungkin pola hidup dan juga gaya hidupnya yang diajarkan oleh orang tuanya itu ternyata tidak terlalu baik gitu ya. Atau memang dia belum mengajarkan konsep hidup sehat untuk anaknya. Dan juga terlebih karena biasanya anak tuh jadi jauh lebih kenyang ya setelah makan bekal, terutama bekal yang kaya akan beragam zat gizi. Bahkan ketimbang anak yang tidak makan siang karena tidak membawa bekal, anak yang membawa bekal makan siang memiliki asupan nutrisi yang jauh lebih tinggi. Poin yang ketiga, manfaat dari kita mengkonsumsi makanan real food, yaitu mendukung fungsi otak. Lansir dari laman Centers for Disease Control and Prevention atau disingkat dengan CDC, penelitian menemukan bahwa asupan zat gizi yang terpenuhi secara optimal ternyata berpengaruh pada prestasi anak. Secara rincinya, makanan yang cukup dapat memperbaiki nilai akademik, meminimalisir ketidakhadiran, serta mendukung kerja otak. Lalu kemudian kita akan masuk ke hal penting terkait bekal anak. Jadi hal-hal berikut, aku punya beberapa poin yang harus kita perhatikan ketika kita membuatkan bekal untuk anak. Poin pertama, hindari membawa bekal terlalu banyak. Ibu-ibu kadang-kadang mikir kalau anaknya bekalnya banyak, biar anaknya kenyang gitu ya, supaya dia fokus di kelas. Padahal ternyata kita nggak sadar kalau misalkan kita tuh harus lihat juga anaknya tuh sekarang kelas berapa gitu ya. Karena kalau misalkan kayak anak saya itu masih kelas, balik lagi ke poin bahwa makanan bisa terbuang sia-sia, kita balik ke konsep bahwa yang namanya makanan itu kan nggak boleh dibuang ya. Pertama dia mengotori lingkungan, kedua kita buang-buang duit kan, ketiga kita buang-buang tenaga karena kita capek-capek buat gitu. Ya udah dibuang gitu aja. Karena kan yang namanya makanan yang basi itu juga kan bisa menyebabkan gas metana itu meledak ya. Jadi memang nggak baik juga buat lingkungan gitu, dan nggak baik juga buat kantong tentunya. Hal penting terkait bekal anak nomor 2 itu pastikan sumber makanan itu sudah seimbang. Nah, satu dari beragam kesalahan orang tua saat membawakan bekal anak makan siang yaitu dia memperbanyak porsi di salah satu sumber makanan aja. Misalkan alasannya supaya anaknya kenyang, ya udah dikasih double karbo, misalkan nasi dengan kentang atau nasi dengan mie. Padahal nasi dengan mie atau nasi dengan kentang itu bisa menyebabkan double karbo yang ujung-ujungnya nanti balik lagi kepada diabetes. Jadi supaya nggak ada satu sisi yang terlalu banyak nih. Nah ini juga bisa menyebabkan anaknya tuh susah makan karena dia udah lihat, wah ini makanannya kok banyak banget ya, nggak habis-habis. Jadi dia udah makan nih si double karbonya, terus ternyata masih ada nih protein nabati dan juga protein hewani yang nggak makan. Ujung-ujungnya dia fokus makanin si protein, karbonya. Sajikan menu bekal makanan anak itu bervariasi. Nah, yang namanya anak-anak, apalagi masih kecil ya, kayak model Alena gini, dia pasti kalau ngeliatin temennya bekalnya, kok ganti-ganti ya bekalnya ya, lucu-lucu gitu. Misalkan dia pakai bento, gitu kan. Terus sementara dia bekalnya itu aja, anaknya jadi minder kan. Kasian gitu loh. Jadi kalau bisa ya kita cukup kasih lah, cukup divariasikan untuk bekal-bekalnya, supaya dia tuh jadinya nggak terlalu minder sama teman-temannya. Terus secara nggak langsung variasi bekal itu juga mengasah kreativitas kita sebagai ibu. Ya emang sih kan kita tiap hari dituntut ya untuk mikir ini bekalnya apa ya besok, nih lusa bekalnya apa nih, gitu. Supaya anak-anaknya itu bisa selera makannya tuh jadi penambah gitu, jadi nambah dan kemudian bekalnya tuh bisa habis. Nah kalau memang kita pengen anak kita tuh telur gulung aku campur sama nori, telur gulung tuh aku campur sama ikan teri karena Alena suka ikan teri, bisa juga aku campur sama daging giling, lalu juga aku campur sama sayur-sayuran, brokoli dikukus dulu cincang-cincang masukin dalam telur, baru kita bikin jadi telur gulung atau wortel. Jadi sebisa mungkin kita variasiin supaya anaknya nggak bosen dan dia ngeliatin wah apa nih ya gitu. Kadang-kadang mengundang curiosity juga sih, rasanya pengen tahu ini apa ya sebenarnya yang dibuatin ya sama mami gitu kan. Oke, kemudian kita masuk ke tips agar bekal makanan itu habis dimakan oleh anak. Nah,
Aku punya ada sekitar 5 ya di sini tips and triknya. Yang pertama, kita libatkan anak dalam merencanakan bekal makan siang di sekolah. Ini menurut aku adalah salah satu poin penting, karena makanan yang dibawa kalau bisa itu makanan yang dia suka. Karena kalau makanannya dia nggak suka, dia itu nggak akan habiskan makanannya. Jadi biasanya aku juga suka nanya ke Alena, kamu maunya bekalnya besok apa? Jadi kita sesuaikan dengan apa yang dia mau. Kecuali bentuknya kita kasih surprise, ya diganti dengan yang lain gitu. Kayak tadi yang masalah poin telur gulung yang aku bilang kita kreasiin untuk hal-hal lain. Poin yang kedua, kita bawakan menu bekal makan siang anak itu di sekolah yang mudah dimakan. Kalau untuk anak-anak yang besar, mungkin dia nggak masalah makan ikan bentuknya utuh sampai ekor. Tapi kalau untuk anak SD yang memang baru masuk seperti model Alena, tentu aja dia akan susah kalau makan ikan yang bentuknya utuh, terus kemudian ada durinya. Nah sebaiknya memang kita suir-suir, lalu durinya kita pisahkan supaya dia juga aman untuk anaknya gitu ya. Atau misalkan kita bawa chicken katsu, ya udah utuh aja, kasihan anaknya mau motong bingung kan di sekolah. Kadang-kadang sendok yang misalkan kita bawain ternyata ya sendok plastik nggak cukup kuat nih untuk motong. Padahal anaknya butuh potongan yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dimakan. Lalu poin yang ketiga, hias menu bekal makan siang anak di sekolah semenarik mungkin. Kalau kita mau melihat bekal anak, kiblatnya itu ya yang bisa jadi pacuan kita itu adalah bekal-bekal dari orang Jepang dan Korea yang biasa bikin bento. Nah, aku pribadi tuh sering banget tuh ngeliat di Instagram dari orang-orang Jepang, orang-orang Korea. Mereka tuh bisa loh bikin makanan bento yang cantik, tapi juga sehat. Jadi bukan makanan-makanan ultra proses atau makanan-makanan yang kayak ciki-cikian gitu ya, atau biskuit-biskuit kita masukin ke dalam bekal anak. Karena sebenarnya kalau kita mau buatin bekal untuk anak, itu bukan hanya sekedar kita buka plastik kemasan dari makanan olahan, terus kita pindahin masukin ke dalam kotak bekal. Menurut aku secara pribadi konsep bekal itu nggak kayak gitu. Bekal itu kita siapkan untuk anak, kita buat sendiri karena apa yang kita buat untuk anak, kita tahu kandungannya apa sebenarnya yang ada di dalam makanan itu. Jadi kita nggak ngasal-ngasalan nih ngasih makan anak, karena ada beberapa anak yang memang dia butuh kondisi tertentu. Misalkan anak yang dia tuh ternyata alergi gluten. Berarti kita memang secara pribadi sebagai ibunya harus menyiapkan bekal makanan yang gluten free supaya anaknya itu tidak terkontaminasi dengan gluten itu dan nantinya malah membahayakan dia gitu. Nanti di akhir aku akan coba kasih video dari bekal yang aku buat untuk Alena, ada sekitar video. Tadi sih Bro Riko ngomongnya gak ada suaranya. Tapi semoga nanti, oh udah oke, good, thank you Riko. Ternyata udah oke, jadi nanti di akhir aku akan kasih contoh videonya. Ini adalah beberapa video dari Instagram yang aku kasih, yang aku buat untuk bekal anak. Dan siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat ibu yang lain bahwa kita bikin video bekal untuk anak. Di selain kita bisa hemat uang, terus anaknya juga terjaga kesehatannya, kita juga bisa dapat uang dengan bertambahnya followers IG ya. Jadi memanfaatkan sosmed nih. Sekarang ada banyak sih kalau ngomongin sosmed dikit, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Kembali lagi dengan bekal untuk anak TK besar. Untuk kali ini nasinya aku buat nasi goreng brokoli ya. Ini simple aja, cuma tumisan bawang putih, kasih brokoli cincang, setelah itu masukin nasi.
Dan setelahnya tinggal dibumbui garam dan juga kaldu jamur. Langsung kita tata aja di kotak bekal seperti ini. Untuk lauknya, di sini ada telur rebus yang aku hiasi dengan food pix. Jadi telurnya aku iris-iris ya. Dan biar tambah gemoy, kita hiasi lagi dengan saus tomat. Jadi seperti di blast on deh tuh. Lalu kemudian untuk protein nabatinya, di sini aku kasih ada edamame kukus. Untuk buah-buahannya aku kasih apel, bentuknya seperti itu ya. Selain itu ada tambahan tempe goreng dan juga ada bakso ikan. Biar tambah lucu dan menggugah selera anak ya buat makan, kita hiasi dengan food pix. Nah, ini bekalnya udah siap nih Mom. Gimana? Udah cukup lucu dan unyu-unyu kan? Tinggal ditutup dan siap dibawa ke sekolah.